Suara saya terdengarkah? Terdengarkah suara saya? Terdengar, Ibu. Terdengar. Ya, baik. Hari ini kita akan bahas ya satu topik berkaitan dengan antropologi gizi. Yang kemarin Anda sudah bahas food habit ya. Sekarang food preference. Oke, ini sudah gabung semua ya 3B ya. Insya Allah sudah semua, Ibu. Ya. Insya Allah juga sudah. Ya. Oke, jadi bahasan mengenai food preference gitu ya atau kesukaan gitu ya, food preference. Tingkat kesukaan ya atau degree like or dislike ya dari makanan. Jadi apa sih food preference ya? Food preference itu degree ya. Derajat kesukaan atau tidak suka ya terhadap makanan. Jadi kalau dikatakan suka itu macam-macam, sukanya itu seberapa, suka biasa apa suka sekali apa suka sekali gitu ya. Nah itu tidak suka juga begitu gitu ya, ada degree-nya, ada derajatnya. Nah itu terhadap makanan. Mungkin Anda pada makanan tertentu kadang ngomong ya B aja gitu ya, B aja gitu. Suka sih tapi B aja gitu. Ya, ada yang sangat suka begitu. Nah itu nanti kaitannya dengan apa namanya? Bagaimana seseorang itu bisa memiliki food preference gitu ya. Masing-masing orang, masing-masing individu itu mampu untuk mendefinisikan mengenai preference ya tentang makanan ya. Sekalipun makanan itu sebenarnya dia tidak pernah apa namanya merasakan gitu ya. Ya. Anda mungkin ada nggak makanan yang belum pernah Anda rasakan? Apa? Kalau Anda tidak pernah merasakan makanan itu, tapi Anda sudah bisa menyatakan bahwa Anda nggak suka. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Apa contohnya? Jengkol. Anda nggak pernah makan ya? Nggak pernah makan jengkol, tapi sudah bisa menilai bahwa saya nggak suka, gitu kan? Ya, nah itu, jadi bahkan individu tuh begitu gitu loh ya, dia mampu untuk mendefinisikan preference sekalipun dia itu never taste, sekalipun dia itu enggak pernah mengkonsumsinya, enggak tahu mungkin apa gitu ya, barangkali bisa jadi ketika misalnya Anda konsumsi jengkol, kok ternyata enak, nah itu nanti bisa berubah lagi tuh apa food preference-nya, yang tadinya nggak suka bisa jadi ya suka tapi B aja, mungkin seperti itu gitu loh ya. Nah, itu karena ya belum dicoba aja sehingga Anda menyatakan enggak suka. Padahal sebenarnya atau seharusnya kita bisa menilai suka tidak suka itu kan kalau sudah tahu rasanya gitu ya. Kalau sudah tahu rasanya, oh ini suka tidak suka itu bisa macam-macam ya, bisa dari teksturnya, rasanya, baunya, aromanya gitu ya. Kemudian warnanya. Nah, itu macam-macam. Suka tidak suka itu indikatornya apa gitu loh ya. Mungkin Anda suka sama teksturnya tapi enggak suka rasanya. Nah, gitu ya bisa jadi seperti itu. Atau sebaliknya, suka rasanya tapi enggak suka warnanya misalnya gitu ya. Nah, itu jadi indikator yang dipakai untuk menilai degree like or dislike itu yang dinamakan nanti ada hedonic scale ini ya. Gitu. Ya, ini salah satu cara aja untuk mengukur derajat dari like or dislike dari satu makanan tertentu. Itu pakai skala hedonik. Nah, apa itu food preference? Gitu ya. Jadi food preference itu sesuatu yang dipelajari ya mengenai exposure ya. Jadi paparan, semakin sering seseorang itu terpapar makanan tertentu ya, kemungkinan untuk dia suka terhadap makanan itu akan lebih besar. Gitu. Ya.
Jadi semakin sering dipaparkan. Ini kalau kita berbicara pembentukan pola makan pada anak-anak misalnya ya. Anak-anak itu kan polos ya kan. Anak-anak itu kan tergantung pada apa makanan yang disediakan oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya ya kan. Dia mau makan sayur apa buah atau ikan laut misalnya itu kan tergantung dari orang dewasa yang ada di sekitarnya itu apakah menyediakan makanan itu apa enggak kan gitu. Ya, kalau dia dari sejak kecil enggak pernah dipaparkan sayuran misalnya, ya bisa jadi sampai dia usia apa namanya, usia anak-anak bahkan usia remaja pun itu karena tidak pernah dipaparkan itu tadi. Jadi dia sudah merasa enggak suka gitu. Ya. Padahal exposure itu penting. Exposure itu dipaparkan ya, sekedar dipaparkan aja. Dipaparkan paparan pertama belum tentu si anak itu mengaccept, menerima, belum tentu. Nggak masalah, tetapi yang penting apa? Semakin sering ya frekuensi memaparkan mengenai makanan tertentu itu kemungkinan untuk dia bisa menyukai ya makanan tersebut itu lebih besar. Begitu ya. Nah, ini makanya kita berbicara exposure frekuensi. Jadi frekuensi pemaparan ya. Experience with food. Ini pun juga ya pengalaman mengenai makanan. Nah, kadang ada pengalaman tuh bisa pengalaman yang baik atau yang kurang baik ya terhadap makanan tertentu gitu. Tolong dong open cam dong, saya kok kayak ngomong sendiri ya. Halo. Ya, yang bisa open cam ya supaya kayak nggak ngomong sendiri itu nggak enak rasanya. Oke. Apa tadi? Experience with food gitu. Jadi ini ada pengalaman, entah itu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak mengenakan mengenai makanan gitu. Misalnya apa? Misal kalau anak balita misalnya gitu ya, dia dikasih makan ikan sama orang tuanya, tetapi orang tuanya itu tidak durinya lah istilahnya, ikan itu kan ada durinya. Nah, itu tetap ada durinya sehingga kalau dia makan sendiri nggak sengaja durinya itu ketelan sehingga membuat dia itu sakit lah di sini. Nah, itu ada kan pengalaman yang buruk gitu ya tentang makan ikan. Kan akhirnya begitu gitu ya. Sehingga experience itu akhirnya, wes saya nggak mau lagi makan ikan gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu gitu loh. Bukan karena rasanya yang nggak enak, tapi karena dia ada pengalaman yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan ya terhadap makanan tersebut gitu ya. Itu ya contohnya ya kenapa food preference itu bisa juga dari situ gitu. Ya. Nah, pada anak usia 3 tahun ya kebanyakan memang anak ini sudah bisa meranking ya, sudah bisa meranking apa yang dia sukai. Kalau anak 3 tahun kan sebenarnya dia sudah bisa diajak komunikasi kan, sudah merespon lah apa kalau kita tanya apa dia bisa respon jawabnya apa begitu kan. Nah, anak usia 3 tahun pun kita juga bisa tanyakan ya ke mereka apa yang makanan yang paling disukai. Misalnya kalau buah apa yang paling disukai, kalau sayur apa yang paling disukai itu bisa anak 3 tahun itu. Nah, supaya dia preferensinya itu banyak kan berarti apa? Orang tua itu harus mengenalkan seluruh jenis makanan ya kan. Mulai dari sayuran tuh jangan cuman bayam, wortel gitu aja. Sayuran tuh kan banyak ya jenisnya. Nah, itu diperkenalkan setidaknya ya kalau dia sebelum usia 4 tahun itu sudah diperkenalkan seluruh macam jenis makanan itu, maka kemungkinan dia untuk mengaccept makanan itu jauh lebih besar. Gitu. Jadi kasih ya paparkan anak-anak itu terutama before 5 years, 4 years ya sebelum dia usia 4 tahun itu seluruh jenis buah-buahan, seluruh jenis sayuran, seluruh jenis lauk pauk ya. Nah, itu kenalkan ya supaya preference dia kan banyak gitu ya. Ya setidaknya punya pengalaman gitu loh untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut gitu. Gitu ya. Sebentar.
Ya. Nah itu ya, jadi new food more easily accepted before 4 years gitu ya. Jadi sebelum usia 4 tahun itu kemungkinan anak itu untuk menerima makanan baru itu lebih besar gitu ya. Makanya sebisa mungkin kita mengenalkan makanan baru itu sebelum anak usia 4 tahun. Itu sudah kita perkenalkan semua. Baik itu katakan yang kecut-kecut misalnya begitu ya, enggak masalah gitu. Ya, enggak masalah ya. Misalnya apa? Yang sepet ya, yang kecut, yang sepet, yang apa itu yang buah misalkan ada buah-buah itu yang bergas ya. Durian misalnya itu kan bergas gitu ya. Lalu nangka itu kan juga bergas misalnya enggak masalah gitu ya. Berbagai macam sayuran, mulai dari sayur yang rasanya enak sampai yang pahit itu ya. Daun singkong, daun-daun apa itu, daun-daunan itu ya, daun pepaya misalnya atau kenikir gitu ya. Itu eh, apa anak-anak itu akan lebih mudah ya untuk menerima kalau kita memperkenalkannya itu lebih dini. Begitu ya. Dibandingkan dengan anak sudah usia 8 tahun, 7 tahun misalnya. Dikasih kenikir, belum pernah tahu rasanya kayak apa ya nggak akan dia coba. Udah telat gitu loh istilahnya ya. Nah, itu. Nah, jadi ini ya untuk kalau dari sisi strongest predictor what food like itu pada usia 8 ya. Itu sama seperti what food are like by age 4. Sama seperti pada saat usia 4 tahun gitu ya. Itu stronger prediktornya itu. Makanya kenapa usia 4 tahun itu dijadikan sebagai patokan ya. Memang ini tidak saklek ya, karena ini juga hasil penelitian. Jadi bisa saja berubah gitu ya. Memang tidak saklek. Cuman satu kesimpulan di sini yang bisa kita ambil adalah semakin sering anak itu dipaparkan makanan ya bahkan sejak usia dini, itu akan semakin mudah anak itu untuk mengaksept jenis makanan tersebut gitu. Ya, karena ini nanti ya food preference become food habit gitu. Awalnya memang dia suka pada satu jenis makanan tertentu. Lama-lama suka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Gitu. Nah, ini beberapa faktor yang menginfluence ya, yang mempengaruhi food preference ya. Bisa kita lihat dari sisi karakteristik makanan itu sendiri. Ya, rasanya, teksturnya gitu ya, temperaturnya itu akan mempengaruhi preference seseorang gitu. Ya, rasanya jelas ya, kalau rasa itu kan ada 5 macam itu ya, manis, pahit, asin, asam, umami gitu kan. Nah, itu food taste ya, rasa dari makanan itu. Setidaknya sudah bisa membedakan, oh ini rasanya manis, oh ini gurih, oh ini asam, ini apa, nah kayak gitu ya. Itu karakteristik makanan. Ada kecenderungan ya kalau pada anak laki-laki, anak-anak yang laki-laki itu mereka cenderung lebih suka makanan yang manis. Sementara kalau anak perempuan itu suka yang gurih gitu. Ya. Nah, jadi karakteristik dari makanan itu sendiri ya, baik rasa, tekstur juga begitu ya. Tekstur ini juga sangat mempengaruhi preference gitu. Terutama misalnya kalau pada lansia ya, di mana kemampuan untuk mengunyah makanan sudah mulai berkurang, maka tentu tekstur yang di lebih disukai oleh lansia itu ya tekstur yang empuk, yang lembut gitu kan ya, bukan yang keras-keras gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Temperatur juga begitu, temperatur itu suhu ya dari makanan tersebut. Kan ada makanan itu yang lebih enak dikonsumsi kalau dalam keadaan panas gitu ya. Contoh apa misalnya? Soto, rawon gitu-gitu kan enaknya dikonsumsi pada temperatur yang panas gitu ya, suhu yang panas dibandingkan kalau dingin. Dingin sudah nggak enak kan konsumsi rawon kok dingin gitu misalnya, soto kok dingin gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi preference ya. Odor ya, appearance ya. Jadi penampakan dari makanan itu sendiri ya. Kemudian metode of preparation ya. Metode metode penyiapannya apa makanan tersebut gitu ya, digoreng kah gitu ya, lebih suka makanan yang digoreng kah atau direbus kah atau dikukus gitu misalnya. Nah, itu juga faktor yang mempengaruhi preference ya. Easy of eating ya, kemudahan untuk mengkonsumsinya. Ya, ada makanan itu yang susah untuk dikonsumsi.
Ya, misalnya apa? Kalau mau makan bentar. Iya. Jadi kemudahan makan ya, kemudahan untuk makan. Misalnya apa? Makanan Anda tahu kalau makan apa itu yang menyusahkan itu kepiting gini ya. Itu kan harus diklik, dibuka, dimana. Nah, itu kan jadi nggak ready to eat gitu loh maksudnya ya. Jadi harus dibuka dulu di inilah gitu ya. Atau kayak makan apa ya? Belinjo itu ya, belinjo yang masih bulat-bulat itu kan harus dikupas dulu begitu ya. Jadi tidak langsung dimakan misalnya. Seperti itu juga bisa mempengaruhi preference gitu. Lalu digestibility ya, dari cernanya, frekuensi exposure, ya, kemudian juga association with other food gitu ya, kaitannya atau hubungannya dengan other food, makanan yang lain. Ada makanan itu yang cocoknya itu dengan makanan ini gitu misalnya. Ya, kira-kira cocok nggak kalau Anda makan apa ya? Makan pecel tapi dikasih kuah gulai gitu atau dikasih kuah rawon misalnya. Nah, itu cocok nggak kayak gitu ya. Nah, itu association with. Tapi ada loh di Banyuwangi itu apa namanya? Rujak soto. Rujak apa? Rujak soto ya, betul ya. Ada yang Banyuwangi nggak di sini? Rujak rawon apa rujak soto ya? Lupa saya. Apa makanan khasnya yang di sana itu ya? Rujak soto, Bu. Oh, rujak soto ya. Ya, kamu orang Banyuwangi, Mbak? Iya, Bu. Oke, itu berarti rujak dicampur soto gitu ya, betul ya? Iya, makanya barengan, Bu. Makanya barengan. Enak nggak? Enak, Bu. Enak bagi orang Banyuwangi. Saya sih belum pernah nyoba ya, cuman bayangkan aja, ya apa ya rasanya ya rujak dicampur soto gitu itu kayak nah seperti itu ya. Cuman kalau rasa sih ya nggak ada masalah ya. Saya suka rujak, saya suka soto. Cuman kalau dimakan bareng, nah itu yang mungkin belum pernah tahu gitu loh ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi preference gitu. Kemudian dari sisi karakteristik individu ya, age ya, usia tentu preference antara anak muda dengan lansia ya beda dong gitu ya. Mungkin anak muda sekarang sukanya makanan yang ala-ala Korea gitu ya. Apa itu? Kimchi lah, apa yang ala-ala Jepang gitu ya, sushi, sashimi, ya itu anak-anak remaja. Tapi kalau lansia mungkin itu sudah nggak suka lagi gitu ya. Nah, jadi usia itu juga mempengaruhi preference ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, itu tadi yang saya bilang ya. Antara laki-laki sama perempuan bisa jadi preference makanannya beda. Mungkin kalau perempuan, apalagi kalau remaja putri misalnya, dia sudah sangat memperhatikan body image gitu ya. Nah, terus udah kalau udah lihat makanan yang berminyak-minyak misalnya gitu ya, dihindari gitu ya. Atau lihat makanan yang apa misalnya ya, yang kelihatan banget di situ lemaknya banyak misalnya, nah itu dihindari. Sementara kalau yang laki-laki cuek aja, pokoknya ada makanan dimakan gitu misalnya. Nah, itu juga bisa ya mempengaruhi jenis kelamin. Kemudian education level ini juga ya tingkat pendidikan, harapannya sih kalau tingkat pendidikannya lebih tinggi dia bisa memilih makanan itu bukan hanya sekedar yang enak di bibir, di mulut saja, tetapi juga terpenuhi dari sisi gizinya seperti itu. Psychological karakteristik. Nah, ini juga ya. Jadi dari sisi psikologis ya. Nah, ternyata juga bisa loh mempengaruhi kondisi psikologis seseorang gitu ya untuk pengaruhnya pada food preference. Kemudian social interaction ya with family and friend. Interaksi sosial yang terjadi pada individu tadi di keluarga ataupun di teman ya biasanya kalau
punya peer group gitu ya, punya peer group gitu yang saling saling mempengaruhi di antara grup itu gitu ya. Sehingga kalau untuk makan kadang itu mengikuti apa yang dimakan oleh teman sebayanya ya, mengikuti makanan yang dikonsumsi oleh peer-nya, peer group-nya begitu. Ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi food preference seseorang. Ya. Tadinya nggak suka junk food misalnya, tetapi karena teman satu peer-nya ini sukanya nongkrong ya di fast food, akhirnya ikut-ikutan gitu. Terus lama-lama jadi suka. Bisa jadi seperti itu. Income ini juga mempengaruhi food preference ya. Income. Nah, itu kan kalau income-nya tinggi mau makanan jenis apa aja dia bisa membeli. Tapi kalau dengan income yang rendah atau terbatas ya mungkin mikir gitu ya. Saya mau nyukai makan kaviar tapi kok mikir kaviar itu harganya sekian gitu ya. Nah, kan kayak gitu akhirnya jadinya itu tidak membuat seseorang itu jadi suka sama makanan tersebut gara-gara nggak bisa membelinya, bisa jadi seperti itu. Lalu juga karakteristik environment, teknologi ya, ini juga mempengaruhi preference seseorang. Teknologi dalam pengolahan makanan itu sangat mempengaruhi makanan itu sendiri, entah dari cita rasanya, entah dari bentuk makanan itu sendiri begitu ya. Dengan adanya teknologi pangan gitu. Lalu political factor. Ya, ini kan juga environment ya. Bisa saja ini juga akan mempengaruhi food preference. Ya. Misalnya apa? Kebijakan-kebijakan yang sifatnya politis gitu ya. Tiba-tiba harga telur naik misalnya gitu ya. Orang yang tadinya tuh suka telur akhirnya jadi nggak suka, bukan karena nggak suka telurnya tapi karena nggak bisa kebeli, sehingga mau nggak mau dia nggak bisa nggak memprioritaskan untuk mengkonsumsi telur misalnya kayak gitu ya. Season ini juga ya, season jadi musim yang sangat bervariasi, itu juga terutama kan ada tuh makanan yang tergantung musim yang hanya ada pada saat musimnya gitu ya, sehingga kalau tidak pada musimnya harganya bisa jadi mahal. Nah, itu juga bisa mempengaruhi preference seseorang. Gitu. Oke. Nah, ini aspek policy ya, policy support untuk preference healthy food preference, jadi pilihan-pilihan pada makanan yang sehat gitu ya. Nah, ini apa kira-kira polisinya ya, kebijakan yang bisa mendukung pilihan makanan yang sehat. Nah, itu bisa kita dari sisi provide-nya ya, menyediakan. Jadi kebijakan untuk menyediakan hanya makanan sehat saja. Misalnya ya misalnya ada kebijakan khusus untuk makanan sehat itu tempat-tempat yang menyediakan makanan sehat itu justru banyak. Misalnya kayak vending machine tuh ya. Vending machine tuh tempat itu loh. Mesin itu ya yang jualan makanan tapi lewat mesin itu loh ya yang biasanya ada di bandara-bandara, itu kita tinggal masukin uang terus tinggal ngeklik apa nanti keluar apa gitu kan, keluar sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, misalnya untuk vending machine seperti itu ya bukan diisi sama soft drink tetapi diisi healthy food, misalnya jus atau air putih misalnya gitu atau apalah ya, minuman-minuman yang sehat lah begitu ya. Nah, itu kan juga policy. Itu kan juga kembali lagi kepada kebijakan. Mau nggak seperti itu ya. Saya pernah ke UPM ya, di UPM Malaysia ya. Itu di kampusnya itu ada vending machine. Nah, itu jualannya bukan soft drink. Jadi di vending machine-nya itu pilihannya itu ada jamu gitu ya, ada jamu beras kencur, ada jamu temulawak, ada kunyit asem, ada air putih, ada itulah pokoknya bukan soft drink ya, bukan yang kayak soda-sodaan gitu.
Nah, ternyata itu kan bisa kan berarti gitu loh ya. Jadi tergantung policy-nya, apakah menyediakan nggak sih healthy food itu ya di tempat di ya di satu tempat gitu. Termasuk yang di mana itu ya, di Thailand ya. Nah, itu di Mahidol itu juga ada apa kantinnya itu bagus banget ya. Kantinnya itu eh apa di sana itu menyediakan makanan fresh bahkan gitu ya. Mulai dari salad fresh gitu ya, bukan salad yang sudah disimpan di kulkas itu enggak, fresh. Kemudian buah-buahan fresh ya. Lalu apa gitu deh. Jadi kantinnya itu memang di situ menyediakan healthy gitu ya, pilihan-pilihan makanan yang healthy. Sehingga apa? Mau tidak mau kan akhirnya yang ada di situ memilih makanan tersebut gitu kan. Wong di kantinnya ya disediakan makanan sehat kan, sementara dia butuh makan gitu kan. Nah, jadi ya sudah yang ada itu ya dikonsumsi. Pilihannya apa? Ya pilihannya healthy food semua gitu. Nah, kayak gitu ya. Itu tergantung policy juga sebenarnya ya. Mau enggak kita itu mau seperti itu gitu. Ya. Termasuk kantin sehat. Nah, itu sekolah-sekolah sehat misalnya itu mestinya kantinnya juga kantin sehat. Nah, seperti apa konsep kantin sehat itu? Ya, misalnya di situ hanya tidak dijual makanan-makanan ringan dia kayak ciki-ciki atau apa itu enggak ada mestinya di kantin sehat itu. Gitu. Nah, itu juga policy sekali lagi itu policy gitu ya. Nah, itu nanti untuk policy itu bisa untuk membentuk ya bagaimana food preference itu lebih kepada yang healthy food gitu ya. Termasuk juga kemudahan seseorang itu untuk mengakses makanan tersebut. Ada healthy foodnya tapi tidak bisa diakses entah karena harganya mahal atau karena lokasinya yang tidak terjangkau misalnya. Nah, seperti itu kan juga nggak support kan berarti gitu. Oke. Nah, ini berkaitan ya innate food preference with modern world gitu. Awal mungkin apa namanya? Saat ini tuh food focus is no longer about eating enough to avoid malnutrition ya as it was in the past. Jadi nggak seperti dulu gitu ya. Kalau sekarang tuh sudah banyak preference itu sudah tergantikan dengan makanan-makanan yang justru high sugar, high kalori, high fat begitu. Tantangannya di situ sekarang. Ya, anak-anak muda sekarang kalau nongkrong apa di warung warung pecel atau di ini gerai-gerai junk food, fast food ya. Kayaknya kok mereka lebih keren ya, merasa lebih prestis kalau nongkrongnya itu di tempat-tempat fast food gitu. Dibandingkan nongkrong di atau makan di warung pojok misalnya gitu loh ya. Nah, itu juga apa ya? Membuat preferensinya itu jadi bergeser gitu loh ya. Gitu. Kalau dulu preference orang makan nasi pecel tuh udah mewah gitu, tapi kalau sekarang biasa. Yang mewah itu yang makanan yang fast food yang high sugar, high kalori, low fiber gitu. Nah, sementara itu ya preference untuk salty food ya sekarang itu juga menjadi tantangan tersendiri termasuk yang krip-krip ya chip-chip gitu ya. Nah, makanan goreng yang high kalori ya. Ada coklat, ada sugar di situ ditambahkan. Nah, itu biasanya yang sekarang tuh sudah bergeser ke sana begitu loh maksudnya ya. Kesukaan apa food preference individu. Coba Anda lihat ya. Beberapa tahun yang lalu saya melakukan penelitian di remaja di suku Tengger gitu ya. Bayangan saya orang suku Tengger itu kan mereka yang tinggal di gunung kan gitu ya. Jadi kalau mau kemana-mana itu kan akses agak susah sebenarnya ya. Di sana pun juga tidak ada apa itu kayak ya semacam kayak McD, KFC dan sebagainya kan nggak ada di sana gitu ya. Wong daerah gunung kok gitu. Nah, itu enggak ada. Tapi mereka
itu tadi karena media gitu ya, karena di sana juga internet sudah masuk sehingga apa? Dorongan untuk mencoba atau apa namanya ya, mengkonsumsi makanan-makanan ala kota gitu ya. Itu juga mereka terpapar ternyata ya. Sehingga ketika mereka menginginkan makanan-makanan ya kayak McD, KFC dan sebagainya kayak gitu itu ya mereka ke kota gitu ya. Nah, kebetulan kalau di Tengger yang saya teliti itu di Tengger yang di Pasuruan ya. Itu dekat sekali kalau maksudnya deket ke Kota Malang itu lebih dekat gitu ya atau ke Kota Pasuruan ya turun sih cuman masih bisa terjangkau gitu. Itu mereka lakukan itu gitu loh. Jadi preferensinya tuh udah bergeser gitu loh maksud saya ya. Yang dulunya kalau saya bandingkan dengan penelitian saya sebelumnya sama di Tengger juga. Kalau mereka yang usia apa dewasa bahkan yang lansia itu mereka masih memegang makanan apa ya makanan adatnya di sana gitu yaitu apa nasi aron ya nasi aron itu sebenarnya bukan nasi sih tapi terbuat dari jagung jadi itu makanan khas di sana makanan khas di suku Tengger ya itu terbuat dari jagung jagungnya itu dihaluskan ya kemudian jadi jemur dulu ya jagungnya sampai kering kemudian dibuat kayak bubuk gitu ya kayak serbuk begitu dihaluskan kemudian dijemur lagi ya kemudian dipadatkan ya. Nah, kalau sudah dipadatkan itu terus ini dia akan awet gitu ya, awet. Jadi kalau mau makan gimana tinggal dikukus aja si jagung yang sudah dipadatkan itu tadi dikukus ya. Seperti itu saya pernah nyoba ya rasanya gimana sih nasi aron itu gitu. Rasanya itu nggak ada rasa. Sebentar kok rame ya. Rasanya itu enggak ada rasa. Kalau nasi itu kan masih ada ya rasanya nasi itu kan Anda tahu ya. Walaupun anyep sih, tapi masih ada rasanya. Nah kalau nasi aron tuh apa ya rasanya? Saya nggak bisa mendefinisikan gitu karena nggak ada rasanya. Bener-bener bener-bener hambar gitu loh. Ya, tapi itu makanan mereka gitu loh ya. Itu mereka ini terutama untuk yang orang-orang yang lansia, apa orang-orang yang dewasa begitu ya, yang sudah berusia lah, sudah berumur lah begitu. Itu mereka masih konsumsi nasi aron. Tetapi terjadi pergeseran gitu ya. Pada remajanya itu sudah tidak lagi mengkonsumsi itu. Mereka lebih bergeser preferensinya itu yaitu tadi mengikuti makanan ala-ala kota tadi ya. Jadi walaupun di Tengger itu tidak ada yang jual makanan junk food gitu, ya, mereka akhirnya apa ke kota gitu untuk mengkonsumsi makanan itu gitu. Nah itu ya, itu juga satu temuan gitu ya di maksudnya untuk dari hasil studi saya mengenai antropologi gizi di suku Tengger. Oke, nah ini kaitan income dan preference ya sebagai prediktor diet quality gitu ya. Bahwasanya income serta preference itu bisa digunakan sebagai prediktor untuk kualitas dari diet seseorang. Nah, income. Tentu kalau kita berbicara income predictor of intake iya. Ya. Jadi income itu ikut apa ya? Angel law itu loh ya, hukum angel. Hukum angel itu mengatakan semakin tinggi income seseorang gitu ya. Semakin tinggi income seseorang, maka proporsi pengeluaran dia untuk makan proporsinya ya itu sebenarnya semakin kecil tetapi pilihan makanannya semakin banyak dan sebaliknya pada mereka yang income-nya itu rendah proporsi untuk makan itu lebih besar tetapi pilihan makanannya memang lebih sedikit bisa bayangkan nggak justru mereka yang income-nya tinggi itu proporsi pengeluaran untuk makannya itu lebih rendah sebenarnya secara proporsi ya. Tapi kalau secara jumlah sih lebih banyak yang income-nya tinggi gitu. Saya kasih contoh aja. Ya, biar bayang ya, agak kebayang mungkin.
Si A misalnya gitu ya, si A pendapatannya 1 juta. Si B pendapatannya 100 juta. Ya kan, beda kan ya. Yang satunya pendapatannya 1 juta, yang satunya pendapatannya 100 juta. Nah, yang kira-kira ya menurut Anda, yang pendapatannya 1 juta ini proporsi yang dikeluarkan untuk beli makanan itu kira-kira berapa kira-kira? Berapa persennya? Kira-kira aja. Kalau katakan untuk satu orang lah ya, katakan untuk satu orang. Misalnya satu orang dia pendapatannya 1 juta, kira-kira yang dikeluarkan untuk kebutuhan makan itu berapa persen dari penghasilan dia? Perkiraan aja. 40%. 40%? Berarti 400.000 untuk makan. Cukup nggak 400.000 untuk makan 1 bulan? Untuk satu orang. Berarti itu per minggu 100 ribuan, 125.000 ya berarti ya per minggu. 125.000 per hari. Ya, katakan masuk cukup sih 400.000 sebulan kok kayaknya kurang ya. 500.000 lah gitu ya. Misalnya ya, berarti kan proporsinya berapa? 50% kan dari penghasilan dia. Ya. Keluar. Keluar. Ya, katakan si A tadi kan berarti proporsi untuk pengeluaran makannya kan 50% kan dari penghasilannya. Ya. Sementara kalau yang pendapatannya si B tadi 100 juta, kira-kira berapa pengeluaran dia untuk makan? Berapa kira-kira? Perkiraan aja kalau orang punya penghasilan 100 juta per bulan. Kira-kira untuk makannya itu berapa untuk satu orang? 20 juta ya, itu udah mewah ya. Oke lah, 20 juta ya setiap hari makan di restoran. Sangat mewah ya. Untuk makan satu orang ya per bulan 20 juta itu udah wah banget itu. Ya. Satu harinya 500.000 ya. Oke, itu udah mewah lah ya untuk di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin beda lagi. Cuman maksudnya untuk di Indonesia untuk makan apa sehari segitu kan udah ya satu orang loh itu untuk satu orang kan lumayan tuh ya udah mewah banget tuh. Oke, katakan 20 juta. Itu proporsinya berapa dari penghasilan dia? Proporsinya berapa? Berarti. Halo. Kan 20 juta dari 100 juta itu berapa? 20%. 20% lah. Kok apa sih, Rek? Hitung-hitungan piye itu? Ya, 20%. Kan dari sisi proporsi lebih kecil tuh, 20%. Dibandingkan yang 1 juta tadi, proporsinya berapa? 50%, lebih tinggi. Nah, itulah hukum angel itu begitu gitu loh. Ya. Pada mereka yang pendapatannya rendah, itu proporsi pengeluaran untuk makan lebih besar proporsinya dibandingkan dengan mereka yang pendapatnya lebih tinggi. Tetapi kalau dari sisi amount, jumlahnya ya tetap masih lebih besar yang pendapatannya lebih tinggi. Itu ya, itu secara gampangnya aja lah hukum angel itu seperti itu gitu ya. Sehingga apa? Dari income kita bisa mempredik ya intake-nya. Kira-kira kalau yang tadi yang pendapatannya 1 juta
pengeluaran 500.000 sebulan, Anda kan bisa mengira-ngira itu ya, kira-kira makanan apa, kan gitu ya. Makanan apa yang dikonsumsi oleh orang tadi ya dengan pengeluaran 500.000 sebulan. Cukup nggak kalau setiap hari dia makan daging? Kan nggak cukup gitu loh. Seperti itu ya. Itu artinya apa? Kita bisa mempredik gitu ya. Sebagai prediktor bagaimana kualitas diet dari seseorang tersebut. Nah, itu berdasarkan income-nya. Kalau yang tadi 20 juta sebulan ya untuk makan, dia bisa beli apa aja itu. Mau steak bisa, ya, mau kepiting bisa, ya, mau apalah bisa begitu kan dengan uang itu. Gitu. Jadi diet quality bisa dilihat dari situ. Kemudian juga food preference ini juga bisa sebagai prediktor konsumsi, gitu ya. Food preference itu ketika misalnya seseorang itu secara ekonomi able to, ya, secara ekonomi itu mereka mampu, ya, people will eat the food that they prefer to eat, ya. Ketika secara ekonomi dia mampu untuk membelinya, maka orang itu cenderung juga akan mengkonsumsi apa yang dia sukai dari makanan tersebut, gitu. Dia mampu untuk membelinya, gitu ya. Jadi ini juga ya food prefer, sehingga preference itu bisa sebagai prediktor konsumsi. Ini modelnya ya, model knowledge, attitude, practice, interaksi dari ketika seseorang itu mendesain ya, memutuskan untuk oh saya prefer ini gitu kan. Bisa diawali dari nutrition knowledge. Jadi K itu knowledge ya, E itu attitude, P itu practice. Nutrition knowledge affect practice through attitude. Nah, jadi ini tuh sebenarnya ya knowledge itu bisa kok mempengaruhi practice, tetapi di situ ada faktor antara yaitu attitude. Gitu. Yang juga jadi attitude itu knowledge itu mempengaruhi attitude itu mempengaruhi practice, demikian juga sebaliknya gitu. Ini modelnya seperti itu ya. Jadi seseorang itu memutuskan suka ya pada makanan tertentu itu bisa jadi dilandasi karena knowledge dulu. Dia tahu, oh ini makanan ini kandungan gizinya begini, oh baik dan sebagainya gitu ya. Sehingga apa? Muncul suka, tidak suka ya karena dia orang kesehatan misalnya. Jadi yang lebih dipentingkan itu justru kandungan gizi dari makanan tersebut gitu ya. Sehingga itu yang memutuskan dia untuk menyukai ya, memilih makanan itu apa enggak gitu loh maksudnya. Gitu ya. Jadi bagaimana hubungan antara knowledge, attitude, practice ya. Ada pula yang model yang kedua. Nah, kalau yang seperti ini practice itu merupakan hasil interaksi dari knowledge ya maupun attitude gitu. Ada yang seperti ini, tidak selalu knowledge mempengaruhi attitude mempengaruhi practice, itu tidak selalu seperti itu modelnya ya, bisa seperti ini modelnya. Bisa pula model yang seperti yang ketiga ini. Jadi nutrition knowledge itu ya bisa langsung mempengaruhi practice, begitu juga attitude. Like dislike itu langsung mempengaruhi pilihan seseorang ya mengenai suatu makanan tertentu. Ini sudah maghrib belum ya? Jam berapa sekarang ya? Oh belum ya? Jam 5 ya? Kemudian ada model yang keempat. Nah, yang seperti ini nih berarti antara knowledge, attitude, practice itu saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu ya. Mungkin ada orang itu tidak didahului dari knowledge gitu ya. Lihat temennya makan, ih kok enak ya ketok ya. Nah, ini kan dari sini tuh. Dia enggak tahu itu makanan apa, belum tentu dia tahu itu makanan apa, kandungannya apa, enggak tahu. Tapi dia lihat makanan lihat temennya makan, ih kok enak banget ya, kok lahap sekali ya. Akhirnya dari situ membentuk dia, saya tak makan juga gitu. Nah, itu awalnya dari sini, tapi langsung mempengaruhi ke sini, bisa kan? Ya, orang itu kan macam-macam ya, cara atau memilih atau praktis di dalam memilih makanan itu beda-beda gitu ininya, berawalnya gitu ya. Nah, tentu ada guide-nya ya untuk balance diet. Guide-nya ini macam-macam di masing-masing negara ada ya. Kalau di Indonesia itu
tumpeng gizi seimbang gitu ya, ada isi piringku gitu ya. Kalau di UK itu ada ini eat well plate gitu. Kalau di mana lagi tuh ada kok ya. Jadi saya pernah datang di satu conference itu masing-masing negara itu memiliki guidance sendiri-sendiri untuk balance diet ya. Malaysia itu punya sendiri, Filipina punya sendiri, Indonesia punya sendiri. Jadi beda-beda ininya, tapi ya intinya hampir sama, cuman bentuknya aja beda-beda. Kalau yang China itu kayak ini, bentuknya itu kayak apa itu kaisar apa itu? eh eh, apa itu namanya ya? Tempatnya kaisar-kaisar itu apa namanya? Kerajaan, kok kerajaan sih? Kastil, kayak gitulah bentuknya. Bentuk kan kalau di kita tumpeng gitu ya, bentuknya tumpeng gitu. Kalau di Cina itu bentuknya kayak kastil gitu. Ya kakasan dari Cinanya tuh kelihatan gitu loh ya. Seperti itu gitu ya. Nanti Anda bisa searching lah. Nah, saya bisa juga sih nambahkan di sini. Cuman itu tadi ya bahwa guidance untuk balance diet itu um, di masing-masing negara itu ada sebenarnya. Ini juga sebagai sebagai rambu-rambu bahwa boleh seseorang itu prefer terhadap satu jenis makanan tertentu, tetapi ingat eat well plate, ingat tumpeng gizi seimbang, ingat isi piringku, gitu loh maksudnya. Artinya apa? Kesukaan itu tidak membuat kita akhirnya makan itu terus gitu loh ya. Jadi kalau orang tuh kadang kalau udah suka sama satu jenis makanan tertentu akhirnya itu terus yang dikonsumsi. Padahal kan anjurannya, guidance-nya kan nggak begitu gitu loh. Gitu ya maksudnya ya, tahu ya? Oke. Nah, ini faktor influencing food choice ya. Nah, food choice untuk balance diet depend on many factor ya. Apa saja? Pertama, individual energy and nutrient need. Jadi dari sisi kebutuhan energi maupun zat gizi seseorang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Beda antara kelompok usia, beda antara jenis kelamin, beda ya tergantung juga aktivitinya. Jadi sebenarnya pilihan makanan kita itu juga dibatasi ya atau ditentukan pula oleh kebutuhan energi maupun zat gizi masing-masing individu. Nggak bisa kita sama ratakan gitu. Lalu juga health concern gitu ya, concern terhadap kesehatan. Nah, ada beberapa makanan itu ya menjadi pilihan seseorang karena ada alasan kesehatan di situ, ada medical reason di situ. Ya. Sehingga misalnya ya ada pasien yang disuruh mengurangi makanan yang tinggi purin karena dia mengalami penyakit gut arthritis misalnya. Ya, dimana kalau penyakit gut arthritis itu kan berarti tinggi kadar purin di dalam darahnya sehingga dia harus mengurangi itu makanan-makanan yang tinggi purin. Apa saja jenis makanan yang tinggi purin? Misal gitu makanan laut ya, kerang-kerangan gitu ya. Nah, itu bebek misalnya. Nah, kayak gitu itu ya. Itu yang makanan tinggi purin sehingga health concern-nya di situ. Sehingga dia tidak memilih makanan itu gitu loh. Karena apa? Ada medical reason di situ. Gitu ya. Kemudian juga depend on culture, ya tergantung pada culture, religious practice. Nah, ini juga bisa loh mempengaruhi atau mempengaruhi pilihan-pilihan makanan seseorang, ya. Jadi seperti apa misalnya orang Islam, ya. Dari sisi religious practice ada di dalam Islam itu dilarang konsumsi babi misalnya. Maka bagi umat Islam, babi itu tidak dijadikan sebagai food choice. Ya. Babi itu tidak akan menjadi pilihan makanan bagi umat Islam. Kenapa? Karena dari sisi religius di situ, dari sisi agama sudah ada aturannya gitu. Termasuk juga misalnya pada Hindu yang ini ya. Hindu itu ternyata macam-macam gitu ya. Ternyata saya ketika melakukan penelitian di Tengger itu kan Hindu ya, mayoritas Hindu 95% Hindu.
Tapi Hindu mereka itu berbeda dengan Hindunya India, berbeda juga dengan Hindunya Bali gitu loh. Ya. Jadi termasuk juga apa food choice-nya itu beda juga. Gitu ya. Kalau Hindu India itu bahkan sampai ada larangan konsumsi daging, gitu ya, tidak boleh konsumsi. Kalau Hindu Tengger nggak ada, ya, nggak ada avoid meat itu nggak ada. Jadi mereka juga konsumsi babi, nggak makan gitu ya. Terutama kalau untuk hewani paling sering mereka konsumsi babi. Tapi itu pun hanya ketika ada upacara adat gitu. Itu kalau yang Hindu Tengger ya, karena saya beberapa tahun ini penelitian di sana jadi tahulah ini apa bagaimana kebiasaan makan orang sana gitu. Ya, itu ya dari sisi culture, religi itu juga mempengaruhi food choice seseorang. Lalu cost. Nah, ini juga ya biaya atau harga dari makanan tersebut. Terutama people with low income ini yang menjadi permasalahan ya. Kalau yang people with high income nggak masalah, dia mau pilih makanan apa saja bisa dibeli. Tapi pada mereka yang low income, nah ini akhirnya food choice-nya terbatas ya. Hanya pada yang cheaper gitu ya, yang murah lah misalnya seperti yang sesuai dengan daya belinya dia. Itu akhirnya yang menjadi pilihan makanan, pilihan yang dia pilih gitu ya, makanan yang dia pilih. Lalu selain harga juga food availability ya, ketersediaan dari makanan itu. Ya. Jadi tersedia apa enggak di pasar, mudah apa enggak diakses ya, termasuk juga season of the year ya, apa musim gitu kan. Nah, musim itu juga mempengaruhi food availability. Kalau nggak lagi musim ya nggak ada barangnya ya. Kalau nggak lagi musim mangga, tapi pengen mangga, ya ada sih tapi harganya jadi mahal ya. Nah itu, jadi kan ketersediaan dari makanan itu juga bisa mempengaruhi pilihan seseorang. Biasanya kalau lagi musim, nah itu akan menjadi pilihan. Kenapa? Lebih murah, lebih banyak lebih mudah didapatkan juga. Ya. Nah itu food availability ya, ketersediaan makanan. Termasuk ketika studi saya yang di Tengger itu, mereka nggak pernah konsumsi ikan laut gitu, mau beli di mana? Di pasar nggak ada. Ya, jadi saya juga sudah survei pasar ya, survei pasar di masyarakat suku Tengger situ, di pasarnya tuh nggak ada yang jualan ikan. Ya. Kalaupun ada itu ikan asin adanya, ikan asin. Kalau ikan seger nggak ada. Jadi gimana mereka bisa memilih makanan itu ya kalau ketersediaan makanan tersebut aja nggak ada, gitu kan? Logikanya kan begitu gitu ya. Nah itu ya. Kemudian juga food preference, ini juga bisa mempengaruhi pilihan-pilihan makanan ya. Food preference dari sisi taste-nya, teksturnya, appearance-nya gitu ya. Lalu social concern. Nah, ini ya social concern, human welfare and fair trading ya. Di mana producer in developing countries are paid a good minimum price to cover their cost ya. Can be high concern for some people. Ini ya. Jadi social concern pada trading ya, fair trading. Nah, kalau pada makanan-makanan tertentu yang di situ tidak terbeli ya karena di situ cost-nya itu tinggi. Nah, tapi pada yang lain ya. Nah, itu kan kaitannya apa? Kesejahteraan gitu ya. Seseorang atau individu tadi. Environment. Nih, GMO, makanan-makanan yang mengandung genetic modified objek ya atau makanan organik. Nah, kadang orang itu memilih yang organik karena bayangannya kalau organik itu kan enggak ada pestisida, aman dan sebagainya gitu ya. Nah, itu environment concern. Kemudian advertising ya, iklan. Nah, jadi iklan itu pun juga bisa loh mengencourage people untuk memilih makanan tertentu. Kadang kita itu kepencut ya memilih makanan tersebut itu karena ada iklannya. Habis lihat iklan, ih kok enak ya kelihatannya ya. Namanya juga iklan ya. Iklan itu kan pasti bersifat mempengaruhi seseorang untuk
melakukan hal yang sama seperti yang diiklankan. Kalau kemudian iklannya itu misalnya ya, makanan-makanan yang, apa ya, ada nggak sih iklan yang healthy food gitu ya? Iklan layanan masyarakat misalnya, iklan layanan masyarakat yang mengiklankan, "Ini loh makanan sehat." Nah, itu bisa jadi nanti juga akan mempengaruhi orang gitu ya untuk lebih memilih makanan sehat. Nah, sayangnya iklan-iklan yang ada saat ini itu kan nggak ke sana. Iklan-iklannya itu arahnya ke, ini makanan yang misalnya ya junk food kah gitu ya, atau yang high sugar lah, soft drink lah, apalah begitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat, people itu akhirnya apa, memilih makanan-makanan tersebut gitu ya, karena termakan iklan, gitu. Lalu juga source of information ya, sumber informasi, jadi seperti Kementerian Kesehatan misalnya gitu ya, itu mengeluarkan guidance, tumpeng gizi seimbang, isi piringku misalnya. Nah, itu kan sebagai sumber informasi. Oh, ternyata kita konsumsi itu kayak gini toh, my plate itu gitu ya, separuh itu untuk separuh tapi kemudian diginiin lagi gitu ya, berarti berapa gitu, sepertiganya gitu ya, sepertiganya itu untuk sumber karbo, sepertiga untuk sayur gitu ya. Lalu bagian yang satu lagi itu untuk lebih kecil ya, untuk lauk ya, sama untuk buah gitu ya. Nah, ya, food label ini juga sangat membantu ya. Food label itu untuk sebagai sumber informasi sehingga orang tuh mau memilih makanan itu kadang juga melihat dulu dari labelingnya gitu. Oke. Oke, nah ini cara mengukur ya, measure food preference. Jadi gimana caranya untuk mengukur food preference? Karena sekali lagi itu tadi ya, food preference itu degree, derajat like or dislike ya. Jadi ini contohnya ya, teknik untuk measure ini skala hedonik, mulai dari yang disagree sampai agree ya, ada yang sampai ini. Jadi macam-macam ya. Yang simple itu hanya sekedar disagree, don't know, agree gitu ya. Tapi ada pula yang memberikan pilihannya itu derajatnya itu sampai banyak gitu ya. Ini kan cuma 3 ya, degree, don't know, agree gitu. Yang lain udah fascinating, kemudian biasanya pakai angka ya, skala, pakai angka. Yang paling tinggi itu misalnya kalau ini berarti berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 misalnya. Ini 7, ini 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi ada skala, ada derajat suka tidak sukanya. Kayak gini misalnya. Ya. Ini derajat suka tidak suka dari skala hedonik. Food itemnya ditulis di sini ya, misalnya apa, ini ada krim, ada bread, ada cheese gitu ya, french fried ya, ada lettuce. Nah, dari jenis makanan-makanan ini ya, kemudian diukur bagaimana skala kesukaannya atau skala preference-nya. Mulai dari yang like, indifferent, dislike. Yang like itu ada like extremely, berarti kan sangat suka banget gitu loh ya. Nah, itu like extremely, ada like very much. Like very much ya sangat suka. Kalau ini sangat suka sekali gitu ya, ibaratnya kalau bahasa Indonesia. Walaupun itu sebenarnya nggak baku ya. Sudah ada sangat, ada tambah sekali, itu kan nggak baku sebenarnya. Tapi itu menunjukkan begitu gitu ya. Ya.
like extremely, very much, like moderate. Jadi ya suka tapi B aja gitu. Like slightly, ya suka tapi apa ya? Apa ya? Bawahnya B itu apa ya? Itulah ya. Jadi ini ada derajat gitu lah ya, maksudnya ada derajat gitu ya. Indifferent itu yang tadi don't know tadi, neither like nor dislike. Jadi antara suka apa enggak suka, tapi dia bingung, enggak tahu mendefinisikannya gitu ya. Antara suka apa enggak suka. Dikatakan suka tapi ya enggak suka juga. Dikatakan enggak suka tapi ya ada sukanya gitu. Jadi dia seperti itu gitu ya, indifferent itu. Kemudian kalau derajat yang dislike itu juga mulai dari yang dislike slightly, moderate ya, very much sampai dislike extremely. Nah, ini untuk semua jenis makanan itu bisa dikategorikan, mau food preference yang seperti apa gitu ya. Gitu. Ini yang lebih simpel, biasanya ini dipakai untuk anak-anak skripsi itu ini biasanya. Ya, yang lebih simpel. Jadi misalnya ada formula makanan ini P1 ya di kode ini kodenya ya, P1, P2, P3. Jadi ada 3 macam formula ya. Kemudian dinilai warnanya pada skala 1 sampai 4 ya. Mana yang dia sukai untuk P1 formula makanan yang pertama. Untuk formula yang kedua warnanya apa gitu ya, aromanya, rasanya, teksturnya. Ini biasa yang simple, ini yang biasa dipakai untuk mahasiswa untuk yang skripsi. Tapi kalau mau yang lebih tadi ya, seperti yang tadi tuh ya, yang ini misalnya ya. Kalau ini ya tergantung siapa panelisnya ya. Untuk bisa mengatakan like extremely sama like very much itu bedanya apa? Ya kan? Ini kan sebenarnya sama-sama suka, sangat suka sebenarnya. Cuman ini derajatnya lebih tinggi gitu ya dibandingkan yang ini. Nah, tentu bukan panelis biasa saja kan. Ya, yang bisa menilai ini adalah panelis terlatih. Kalau pilihannya semakin banyak itu ya panelis terlatih. Kalau yang panelis awam mungkin ini aja cukup. Gitu ya. Ini panelis biasa, panelis awam ya. Itu bisa untuk menilai warnanya pada skala 1 sampai 4 mau skala berapa ini. Ya, itu bisa ya. Kemudian juga ini contoh food preference questionnaire ya. Misalnya kalau di dalam satu kuesioner itu kan pasti dikasih preambul dulu ya, dikasih preambulnya ya, apa sih kata pembukanya lah gitu ya. Now I'm going to ask you to rate the food you just ate gitu. Jadi saya meminta Anda untuk menilai makanan yang barusan saja Anda makan gitu kan. Nah, ini preambulnya ya, kan nggak langsung ujuk-ujuk disuruh ngisi kan nggak ya, dikasih prolog lah gitu. What main dish gitu, jadi ditulis. Nanti respondennya yang akan jawab ya, main dish-nya apa. Terus skala kesukaannya bagaimana, itu tadi. Ya mulai dari dislike-nya itu mulai, kalau yang like, ini satu itu yang dislike ya. Itu dari extremely gitu ya, yang ekstrim gitu ya, dislike yang ekstrim sampai ini yang like yang extremely. Kemudian other main dish-nya apa, vegetable-nya gitu ya, untuk drink-nya dan seterusnya itu dinilai. Gitu ya. Itu mungkin ada yang mau disampaikan atau didiskusikan? Sebenarnya untuk kuliah saya nggak harus pertanyaan itu nggak harus ditanyakan di akhir ya, boleh di tengah-tengah misalnya ada yang mau ditanyakan boleh aja diinterupsi ya. Tuh, silakan aja. Adakah? Cukup ya? Oke. Oke. Dari 125 orang hanya 6 yang on cam. Nggak tahu ini kemana yang lain. Ya, ini kuliah ya. Jadi kalau kuliah ya upayakan seperti itu gitu ya. Bukan beberapa sih, ada sih ya, ada lah salah satu dosen itu yang dosen di tempat saya kuliah S3 ya, itu
kalau ndak on cam dianggap nggak masuk gitu, ada yang seperti itu. Jadi sampai begitu gitu loh ya, karena apa? Karena ini forum kuliah gitu ya. Ya ibaratnya kalau kuliah itu sama lah kayak seperti kalian di kelas gitu ya. Itu kan masa iya kalian ngumpet, enggak kan? Gitu ya. Pasti kan kalian hadir gitu ya, baik secara fisik, secara pikiran ya, ada di situ gitu. Ya. Makanya saya juga apa ya, rasanya tuh kalau semua off cam ya hanya ada nama, emang saya tuh bicara sama nama. Ya, saya jadi nggak tahu gimana ekspresi kalian, gimana apa? Ya walaupun saya nggak bisa nebak ya, yang Anda pikirkan saat ini apa, misalnya dia nggak tahu. Cuman kan setidaknya dengan apa saat menyampaikan, terus ada yang memperhatikan itu kan apa ya? Jadi kayak nggak percuma saya ngomong gitu loh istilahnya gitu ya. Beda dengan ketika saya ngomong tapi kok nggak ada yang memperhatikan tuh nggak, jadi nggak tahu gitu. Ini bener didengerin apa enggak? Ya, ini kuliah apa enggak itu jadi kayak gimana gitu loh. Gitu ya. Tolong ya. Kalian untung saya nggak seperti dosen saya tadi. Coba kalau ini yang hari ini nggak on cam saya anggap nggak masuk gitu ya apa coba. Dari 125 yang masuk cuman sekian orang gitu ya. Gitu gitu loh ya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa kita bahas untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Bu. Ya.